Pada video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana detik-detik Tang San nyaris mati dan sekarat, lalu Xiao mengorbankan jiwanya agar Tang San bisa hidup kembali. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and share, agar kita tidak ketinggalan video menarik lainnya. Setelah 5 tahun berpisah, Tang San dan kawan-kawannya dari Akademi Sek pun bertemu kembali. Mereka reunian, mereka semua sudah tumbuh dewasa. Akan tetapi reunian itu tidak dihadiri oleh Xiao, kekasih Tang San. Itulah yang membuat Tang San bersedih. Maka diam-diam Tang San pun pergi sendirian menuju hutan Spirit Beast untuk mencari keberadaan Xiao. Di dalam hutan, Tang San bertemu sekelompok orang yang mencurigakan. Maka Tang San pun mencari tahu siapakah gerombolan yang mencurigakan ini. Setelah mendekat dan mengintip, tahulah Tang San bahwa gerombolan ini adalah orang-orang jahat anak buah Bibi Dong. Mereka dari Spirit Hall yang mempunyai niat jahat untuk mencari Xiao dan berburu Spirit Beast untuk dibunuh dan dipersembahkan kepada Bibi Dong. Pada saat itu terjadilah gesekan perkelahian antara Tang San dan anak buah Bibi Dong. Anak buah Bibi Dong tidak mengenali Tang San karena Tang San yang sekarang memiliki badan besar dan berambut panjang. Dan kekuatan Tang San pun sudah banyak peningkatan sehingga membuat para prajurit anak buah Bibi Dong kewalahan. Maka seluruh anak buah Bibi Dong mengepung Tang San, dari prajurit sampai para spirit masternya. Di antara anak buah Bibi Dong ada beberapa spirit master tingkat tinggi. Mereka menyangka Tang San adalah murid sekte Hao Tiang. Mereka mempertanyakan tujuan keberadaan Tang San di hutan Xingdou. Maka Tang San mengaku hanya sekedar mencari binatang jiwa. Tapi mereka pun tidak percaya. Mereka bersiap-siap mengepung dan mengeroyok Tang San. Tapi tiba-tiba muncullah Nana. Nana adalah murid kesayangan Bibi Dong. Nana mengenal baik Tang San karena mereka berdua pernah bareng hidup di Slaughter City, yaitu kota neraka para spirit master. Nana mengenal Tang San di sana dengan sebutan Tang Yin. Nana hanya mengenal Tang Yin, nama samaran Tang San. Nana tidak tahu kalau Tang Yin adalah Tang San. Maka akhirnya Tang San yang mengaku Tang Yin pun berhasil menyamar dan gabung bersama mereka mencari Xiao. Keesokan harinya mulailah Tang San bersama kelompok anak buah Bibi Dong bersama-sama menjelajahi hutan angker Songdu. Dalam perjalanan Tang San melepaskan mata dewanya. Matanya mampu melihat sesuatu dari kejauhan. Dan tiba-tiba Tang San terkejut karena mata dewanya melihat gorila dan naga Spirit Beast berusia 100.000 tahun. Anak buah Bibi Dong pun merasakan aura yang kuat dari Spirit Beast itu. Tiba-tiba muncul suara misterius dari dalam hutan. Anak buah Bibi Dong merapatkan barisan. Sedangkan Tang San tahu itu adalah suara Xiao. Maka Tang San pun bersiap-siap melindungi Xiao. Tidak lama kemudian muncullah gorila dan naga Spirit Beast bersama-sama Xiao. Maka terjadilah pertempuran antara gorila naga Spirit Beast dengan para Master Doulo, anak buah Bibi Dong. Anak buah Bibi Dong yang memiliki ilmu tinggi ini langsung mengunci gorila dan naga dengan kekuatan medan statis. Sehingga gorila dan naga tidak bisa bergerak. Mereka terkunci, sehingga kini sasaran pertempuran beralih kepada Xiao. Semua menyerang Xiao. Tang San pun tidak tinggal diam. Tang San langsung melindungi Xiao, mengambil alih pertempuran. Xiao kaget ketika melihat keberadaan Tang San. Semua anak buah Bibi Dong murka ketika mengetahui bahwa Tang Yin adalah Tang San. Mereka semua benar-benar marah, ingin membunuh Tang San. Xiao yang melihat Tang San langsung berlari penuh kerinduan kepada Tang San. Lalu mereka pun berpelukan dengan kerinduan yang dalam. Lalu Tang San membawa lari Xiao ke dalam hutan. Dalam pelariannya ke dalam hutan, Tang San dan Xiao dikejar dan diburu oleh para spiritual master. Kemanapun Tang San berlari, para spiritual master itu selalu membayanginya dari berbagai arah. Mereka pun berduel sambil berlari. Tang San dan Xiao yang masih dalam suasana kerinduan kurang fokus meladeni pertempuran itu. Sehingga Tang San kurang waspada dalam pertempuran. Sedangkan para spiritual master mengeroyok Tang San dengan kekuatan penuh. Pada suatu gerakan, Tang San terkena pukulan yang menyebabkan tulang rusuknya patah, serta luka robek pada dadanya, sehingga mengeluarkan darah. Walaupun sudah terluka, Tang San tetap semangat bertempur dengan mengeluarkan jarum dan pisau senjata rahasianya. Akan tetapi karena jumlah yang mengeroyok Tang San sangat banyak dan mereka semua adalah spiritual master, seolah-olah jumlah mereka tak habis-habis. Walaupun sudah banyak yang mati dibunuh oleh Tang San dan Xiao, tenaga Tang San pun makin terkuras. Darah terus mengalir tak henti-henti. Dalam suatu kesempatan, posisi Tang San dan Xiao pun terpojok. Mereka dikepung oleh sejumlah Master Doulo berilmu tinggi. Dan para master itu menggunakan kekuatan penuh ring masternya bersama-sama untuk membunuh Tang San. Sungguh suasana yang mengerikan dan mencekam. Posisi Tang San dalam keadaan sulit dan membahayakan. Para Master Doulo membentuk kekuatan jiwa mengurung Tang San dan Xiao. Lalu Tang San melindungi Xiao dengan kaki laba-labanya, serta membuat tameng dengan membungkus dirinya dengan blue silver grass. Tak anyal, tameng Tang San ini menjadi bulan-bulanan serangan para Master Doulo.
Tang San hanya bisa bertahan tanpa perlawanan sama sekali, yang pada akhirnya Tamen Tang San ini hancur. Kaki laba-labanya Tang San pun patah dan pecah. Xiao Wu tak tega melihat Tang San yang semakin lemah. Maka Xiao Wu pun loncat hendak menyerahkan dirinya untuk menyerah kepada para master Doulo. Tapi Tang San tak rela kehilangan Xiao Wu. Dengan susah payah Tang San berusaha mengeluarkan kekuatannya habis-habisan, menghalangi para master Doulo yang hendak menangkap Xiao Wu. Tapi sayang, kondisi Tang San sudah terluka parah. Bukannya berhasil menyelamatkan Xiao Wu, tapi malah sebaliknya. Tang San berkali-kali terkena tusukan dan pukulan yang mematikan. Kondisi Tang San makin memprihatinkan. Nyawa Tang San sudah di ujung tanduk, seolah malaikat maut sudah siap membawa Tang San ke surga. Dalam kondisi seperti itu, Tang San masih sempat memberikan kaki kirinya kepada Xiao Wu. Kaki kiri Tang San adalah Flying Soul Bone Kill, yaitu tulang jiwa agar bisa berlari cepat. Disinilah momen-momen yang paling menyentuh dan mengharukan. Di saat Tang San sekarat akan mati, maka Xiao Wu menyerahkan jiwanya yang berupa jiwa spirit beast 100.000 tahun. Dengan ring jiwa 100.000 tahun, nyawa Tang San bisa tertolong dan Tang San bisa hidup kembali. Akan tetapi, Xiao Wu akan kehilangan jiwanya untuk selama-lamanya dan tubuh Xiao Wu akan musnah. Semua itu Xiao Wu lakukan untuk belahan jiwanya yang ia cintai setulus hati, yaitu Tang San. Xiao Wu rela mengorbankan dirinya untuk Tang San. Begitulah cerita cinta, deritanya tiada akhir. Ki Pat Kai.